Bahkan jika Rusia menang dalam hal ini, kita masih akan menghadapi perang dunia yang sedang berlangsung, di mana AS berusaha mempertahankan supremasinya yang semakin melemah. Dan selama beberapa minggu terakhir, kita telah melihat banyak sekali tanda yang menunjukkan bahwa proses ini semakin cepat. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Ezekiel Luis Pistoletti, seorang ilmuwan politik yang bekerja di Universitas Buenos Aires dan dosen internasional yang berbasis di Berlin. Ezekiel juga seorang YouTuber sekaligus pembawa acara saluran berbahasa Spanyol, Demoliendo Mitos de la Política, atau meruntuhkan mitos politik. Ezekiel, selamat datang kembali. Senang berada di sini, Pascal. Senang sekali bisa berbincang lagi, karena kita memang bilang perlu membahas beberapa topik yang sedang terjadi saat ini. Dan sebentar lagi, kita akan membahas konflik kekuatan besar yang sedang kita saksikan. Tapi saya ingin memulai dengan Amerika Selatan, karena sebenarnya saya belum cukup banyak membahasnya di saluran saya. Dan karena kamu orang Argentina dan pasti mengikuti pertemuan BRICS baru-baru ini di Brasil, negara tetangga, sinanhu, opkesatsen mo pathrum BRICS kali ini, tiba di futing daw tuta te kazan. Demi naiman maharap pagpembokan BRICS. And how you're seeing BRICS developing. Banyak orang mengira bahwa Brasil tidak seaktif Rusia dan Tiongkok dalam mendukung BRICS. Namun menurut saya, Lula melakukan pekerjaan yang cukup baik dengan KTT Brasil, yang sebenarnya memenuhi ekspektasi, dan pada dasarnya melanjutkan jalur menuju kemandirian, menuju pembangunan tatanan keuangan baru, yang pada dasarnya merupakan tantangan utama yang dihadapi BRICS saat ini. Dan saya pikir hasil konkret dari KTT tersebut bisa dilihat dalam katakanlah perselisihan yang kemudian muncul antara AS dan Brasil, atau lebih tepatnya, antara Donald Trump dan Lula. Mari kita ingat bahwa Trump mengancam akan menghantam BRICS dengan sangat keras jika mereka berani menantang supremasi dolar. Pertama, dia mengatakan akan memberlakukan tarif 10% pada semua anggota. Lalu, karena masalah Bolsonaro adalah mantan presiden Brasil yang menghadapi tuntutan pidana karena menyerbu parlemen di Brasilia beberapa tahun lalu. Jadi dia memposting sesuatu tentang itu, maksud saya Trump. Dan Lula menanggapi hal itu dengan mengatakan, ini sebenarnya urusan dalam negeri Brasil. Ini adalah campur tangan asing. Setelah itu, Trump mencoba menekan Brasil dengan tarif 50%. Dan Lula dengan sederhana berkata, oke, kalau Anda mau seperti itu, kami juga akan membalas secara timbal balik. Kami juga akan menetapkan tarif 50%. Dan jika Anda tidak ingin berdagang dengan kami, tidak masalah. Kami akan berdagang dengan Tiongkok, dengan India, dengan Rusia, dan dengan negara-negara lain di dunia. Sebenarnya, AS lebih bergantung pada produk-produk tertentu dari Brasil daripada sebaliknya. Kopi, misalnya. Brasil adalah produsen kopi utama di dunia. Jadi menurut saya, reaksi itu merupakan konsekuensi dari KTT di Brasil. Dan yang saya lihat adalah kesinambungan jalur BRICS menuju tatanan dunia baru. Masalahnya, dan yang sebenarnya membuat saya khawatir, Pascal, adalah bahwa kita melihat AS dan Barat tampaknya tidak membiarkan hal ini terjadi secara damai. Trump semakin hari semakin kuat dan tegas terkait benturan antara dua blok ini, dan fakta bahwa AS tidak akan membiarkan perkembangan BRICS berlangsung secara damai, yang kini berkembang tidak hanya dengan lebih banyak negara, tetapi juga dengan proyek pembentukan tatanan keuangan baru. Mereka telah mendirikan bank pembangunan beberapa tahun lalu, dan sebagainya. Dan Trump mengatakan dengan sangat jelas, jika kita kehilangan supremasi dolar, maka itu sama saja seperti kalah dalam perang dunia besar. Dan kita akan melakukan segala cara untuk mencegah itu. Ini adalah benturan yang sudah dimulai, tetapi semakin memanas karena AS, dan cepat atau lambat, hal itu bisa saja mengarah pada konflik bersenjata terbuka.
Ya, maksud saya kita sudah melihat bagaimana kebijakan luar negeri AS dijalankan ketika berurusan dengan Rusia dan juga Iran, bukan? Iran mungkin bukan rival sistemik, tapi tetap saja salah satu significant other classic, kan? Di satu atau lain kawasan. Dan bagaimana perang sekarang dilancarkan sebagai perang hibrida, secara bolak-balik, dengan Rusia yang menjalankan perang proksi atau koalisi yang panas, sambil tetap berpura-pura menjadi perantara dan kekuatan luar untuk perdamaian dan seterusnya. Tapi baiklah, itu memang bagian dari tugas. Kita harus menembus narasi-narasi semacam ini dan mencoba mencari tahu bagaimana sebenarnya segala sesuatunya berjalan. Namun ketika berbicara tentang BRICS, salah satu hal yang masih membuat saya terkesan adalah bahwa Amerika Serikat, di satu sisi, bertindak seolah-olah tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menggoyahkan kekuatan struktural AS. Sampai-sampai Donald Trump beberapa bulan lalu juga mengatakan, Anda tahu, menjalankan mata uang cadangan dunia itu sangat mahal, dan negara-negara lain harus memberi kompensasi kepada kami untuk itu, karena kami memberikan layanan yang sangat penting. Di sisi lain, mereka mengatakan tidak boleh ada yang menantang status kami itu, sambil tetap memberlakukan semua sanksi ini. Dan sekarang juga tarif, karena tarif pada dasarnya telah menjadi sanksi bagi pihak-pihak yang tidak ingin Anda cap sebagai musuh, bukan? Termasuk Uni Eropa, yang baru-baru ini menyerah. Setidaknya untuk saat ini, von der Leyen pada dasarnya menerima syarat-syarat AS yang paling keras. Sementara Brasil mengatakan, tidak, kami tidak akan menerima ini. Jika hindi melakukan ini, baiklah, mari. Mereka apakah scary kita melihat kekuatan struktural baru dari yang membuat inali main publicity membawa pembuli besar. Menurut saya, kekuatan Amerika Serikat di masa lalu didasarkan pada ekonomi. Dan yang saya maksud adalah ekonomi produktif, militer, serta tentu saja pengaruh politik dan budaya. Namun, selama bertahun-tahun, Tiongkok dan negara-negara BRICS telah menjadi blok ekonomi terbesar, sehingga Tiongkok kini memimpin secara ekonomi. Secara militer, ada Rusia yang memiliki kekuatan militer besar, jadi AS tidak lagi menjadi nomor satu di bidang-bidang tersebut. Salah satu dari sedikit hal yang masih menopang supremasi AS adalah kekuatan finansialnya melalui dolar. Yang terakhir adalah kekuatan budaya, di mana kita masih belum melihat banyak proyek tandingan. Tapi biasanya, itu memang selalu bagian terakhir dari sebuah tatanan yang berubah, bukan? Kekuatan budaya, yang pada dasarnya adalah apa yang disebut Gramsci sebagai hegemoni. Namun AS semakin menyadari bahwa satu-satunya kekuatan dunia yang tersisa bagi mereka adalah dolar AS. Secara militer, mereka tidak dapat melancarkan beberapa perang sekaligus. Secara ekonomi, mereka sudah lama dikalahkan oleh Tiongkok. Secara internal, tidak ada yang berjalan dengan baik. Sebagian besar janji yang diberikan Trump belum terpenuhi. Skandal Epstein sangat mengaruhinya. Gagasan tarif yang dia miliki. Saya akan mengenakan tarif pada semua orang. Dan dengan cara itu, saya akan memulihkan ekonomi AS. Sebenarnya sudah cacat sejak awal. Itu bukan rencana nyata untuk mereindustrialisasi AS. Untuk itu dibutuhkan lebih dari sekadar tarif. Namun demikian, itu sama sekali tidak berhasil, kecuali untuk Uni Eropa, yang tunduk pada AS dan menerima tarif 15% ini, dengan banyak janji investasi sebesar 600 miliar dan 700 miliar di bidang energi. Tapi tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar bisa terwujud. Namun, itulah satu-satunya keberhasilan yang telah dicapai pemerintahan Trump sejauh ini dengan janji dan kebijakannya. Dan dalam hal ini, kemunculan, meskipun sangat lambat, harus diakui, tetapi juga terus-menerus. Tatanan keuangan baru adalah langkah terakhir menuju akhir supremasi AS. Dan AS menyadari hal ini. Itulah sebabnya mereka bereaksi begitu keras. Risiko besar yang saya lihat di sini adalah bahwa hal ini tidak berkembang secara damai, melainkan kita akhirnya berakhir dalam konfrontasi dunia. Sebenarnya, perang dunia global sudah terjadi, sedang berlangsung. Kita tidak memiliki konfrontasi langsung,
seperti yang Anda katakan. Dan saya percaya bahwa bahkan setelah kemenangan Rusia, saya rasa itu tidak bisa dihindari. Russian victory, I think that's not avoidable. Some analysts say that Russia has won already. Beberapa analis mengatakan bahwa Rusia sudah memenangkan perang di Ukraina, terlepas dari bagaimana konflik ini berakhir, baik dengan kemenangan Rusia melalui negosiasi politik maupun dengan kapitulasi militer total Ukraina. Rusia kemungkinan besar akan mengambil setengah wilayah Ukraina hingga ke Sungai Dnieper, dan kemungkinan besar juga Odessa. Namun yang membuat saya khawatir sekarang, Pascal, adalah bahwa meskipun Rusia menang, kita masih akan menghadapi perang dunia yang terus berlangsung, di mana AS berusaha mempertahankan supremasinya yang mulai rapuh. Dan selama beberapa minggu terakhir, kita telah melihat banyak sekali tanda-tanda bahwa proses ini semakin cepat. Saya ingin menyebutkan tentang pengeluaran NATO sebesar 5% untuk persenjataan yang terjadi sebelumnya. NATO spending on weapons, the European Union rearm project. Proyek Rearm Uni Eropa menyatakan bahwa 800 miliar euro juga akan dihabiskan untuk persenjataan. Jerman telah berjanji melakukan hal yang sama dengan program senilai 500 miliar dolar untuk persenjataan. Kami juga telah melihat pernyataan yang muncul mengenai Rusia yang sudah melakukan aksi sabotasi di Jerman. Kami ingin memiliki tentara terbesar di Eropa, yang langsung membuat kita berpikir, bagaimana mungkin seorang kanselir Jerman mengatakan hal seperti itu, mengingat sejarah Jerman. Merz juga mengatakan bahwa Jerman tidak harus mengulangi kesalahan masa lalu. Apa maksudnya dengan itu? Sesuatu seperti menginvasi Rusia. Lalu di sisi lain, Trump mengancam BRICS. Jadi kita melihat percepatan tanda-tanda yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita sedang bergerak menuju konfrontasi langsung ini. Tidak, kita memang begitu. Hanya saja arahnya sangat singkat, mengingat nada-nada yang kita dengar dari Jerman. Penjelasannya adalah bahwa Jerman, Kanselir Merz dan tim pendukungnya, serta yang lain yang menerima narasi Jerman, mereka telah menyimpulkan bahwa Hitler tahun 2025 ada di Moskow dan di Gaza, bukan? Maksud saya, Hitler adalah Hamas dan Hitler adalah Putin. Dan karena itu, dukungan penuh untuk siapapun yang melawan mereka dengan cara paling berdarah dianggap berada di pihak yang benar dalam sejarah. Jadi menurut saya, saat ini kita sedang melihat iterasi terbaru dari Jerman yang kembali mengambil pelajaran yang salah dari masa lalunya sendiri. Dan saya harus mengatakan, cukup banyak orang Jerman yang sebenarnya memahami hal itu. Selain itu, di ranah media sosial Jerman, Anda bisa melihat betapa banyak orang yang benar-benar menyadari bahwa ini adalah arah yang sangat keliru. Namun sayangnya, itulah arah yang diambil oleh para pemimpin politik Jerman. Dan bukan hanya CDU, tapi juga partai-partai lain, terutama Partai Hijau, dan sayangnya SPD juga sedang jalani. Sekarang, Mumen in the tinggi spoken may chime battle ini. Maksud saya, hai kwaya pitha taligi than as sathuatan and in late springs griwan, no me and meme sorda. That is dear to my heart because of the name of my channel. South America, do you think that like countries... Amerika Selatan, apakah menurut Anda negara-negara seperti Argentina, juga Brasil, dan mungkin kita ambil contoh Chile, Ekuador, dan seterusnya, apakah mereka memahami tanda-tanda ini seperti yang sedang kita bicarakan? Dan apakah mereka akan mencoba menjaga jarak, semacam netralitas? Di satu sisi ya, Brasil adalah bagian dari BRICS, tapi saya tidak berpikir BRICS melihat dirinya sebagai tandingan NATO atau tandingan S. BRICS melihat dirinya sebagai pihak non-barat, dan seperti, mari kita lanjutkan saja, sementara orang-orang bodoh ini terus melakukan sandiwara konyol mereka, dan lihat apa yang bisa kita ciptakan sebagai alternatif. Tapi, ketika sampai pada konfrontasi yang nyata, apakah menurut Anda Amerika Selatan akan kembali mempertahankan netralitas? Karena pada Perang Dunia Kedua, Argentina mempertahankan netralitasnya hampir sampai akhir. Its neutrality almost until the very end. Well, in general terms, Latin America has a tradition of... Secara umum, Amerika Latin memiliki tradisi netralitas. Dalam hal konflik militer juga, Amerika Latin hampir tidak pernah mengalami konflik militer besar di antara negara-negara Amerika Latin selama 200 tahun terakhir, dengan beberapa pengecualian.
Itu tidak berarti tidak ada kekerasan. Ada kekerasan internal dan berbagai masalah lainnya. Namun dalam konteks tersebut, ada tradisi netralitas. Setiap negara memiliki posisi yang berbeda terkait hal ini sepanjang sejarah. Argentina hampir selalu sangat netral dalam hal ini, tetapi sekarang memiliki pemerintahan yang bersifat pendudukan dengan Milei berkuasa, dan pemerintahan ini sedang menyelaraskan Argentina tidak hanya dengan NATO, tetapi juga dengan Israel dalam genosida di Gaza. In Gaza. I think the discussion with regards to Latin America for the Saya pikir diskusi mengenai Amerika Latin dan tatanan dunia masa depan, Pascal, bukan begitu soal netralitas. Yang menurut saya secara umum akan tetap ada karena sejarah dan situasi geopolitik Amerika Latin, melainkan lebih kepada soal lingkup pengaruh. Sampai sejauh mana Amerika Latin menjadi arena perebutan antara kekuatan AS dan Eropa yang mulai melemah. Dan sampai sejauh mana kawasan ini menjadi sekutu BRICS, Tiongkok, dan Rusia. Saya rasa ini akan menjadi salah sibatan tuas blok-blok tersebut, sama seperti yang terjadi di Afrika. Tiongkok unggul melalui invasi ekonomi, namun pada saat yang sama, kita juga melihat konflik militer di sana. Rusia juga turut bermain di kawasan tersebut. But at the same time there we see military conflicts. Russia is playing there as well. Well, we will see Nah, kita melihat atau sudah melihat di Amerika Latin konflik ini, tapi bukan dalam istilah militer. Memang ada upaya dari AS, dan beberapa jenderal militer AS baru-baru ini mengunjungi Argentina, dan menyatakan betapa mereka ingin sekali memiliki pangkalan militer di Tierra del Fuego di ujung selatan, yang akan sangat penting bagi mereka. Milei mengatakan bahwa Argentina akan setuju dengan hal ini. Tapi menurut saya itu akan sangat sulit untuk diterapkan, karena belum pernah ada pangkalan asing di Argentina, dan saya rasa seluruh masyarakat akan menolaknya. Jadi saya tidak berpikir bahwa secara militer, Amerika Latin, dan khususnya Southern Con, akan termiliterisasi dalam arti seperti ini. Namun kita akan melihat di setiap negara, dan kita sudah melihatnya sekarang, adanya perebutan besar-besaran untuk mendapatkan pengaruh antara AS dan Tiongkok. Sejauh ini Tiongkok pada dasarnya melakukan yang mereka lakukan di mana-mana, yaitu berinvestasi. Mereka menggunakan kekuatan ekonomi mereka. Sementara AS pada dasarnya menggunakan apa yang selalu mereka gunakan selama 50 tahun terakhir, yaitu IMF dan Bank Dunia, untuk memeras negara-negara melalui utang luar negeri. Pengaruh politik dan lobby tentu saja berperan, tetapi mekanisme yang digunakan AS untuk mencoba mengendalikan Amerika Latin, khususnya di wilayah Southern Con dan terutama Argentina, pada dasarnya adalah utang luar negeri melalui IMF yang dikendalikan oleh AS. By the IMF, which is controlled by the US. This is quite interesting. In how far do you... Ini cukup menarik. Sampai sejauh mana Anda, karena ini adalah istilah yang sangat spesifik, lingkup pengaruh. Ini berbeda dengan lingkup kepentingan. Menurut Anda, bagaimana hal ini akan berkembang? Karena di satu sisi, sekarang kita sudah tahu, dulu di tahun 90-an dan 2000-an belum jelas. Tapi sekarang kita benar-benar memahami permainan LSM, bukan? Dan bagaimana Amerika Serikat beroperasi di negara lain, tidak hanya melalui kekuatan lunaknya yang biasa, film-film Hollywood dan sebagainya, tetapi juga melalui katakanlah kekuatan menengah, dengan secara langsung menyalurkan dana ke LSM, media, dan institusi-institusi yang kemudian menjalankan kepentingan kelompok tertentu, kelas elit tertentu di AS. Di sisi lain, AS sangat alergi jika Tiongkok mencoba melakukan sesuatu yang bahkan sedikit mirip, meskipun cara Tiongkok tidak seperti itu. China, sekali lagi, ini tentang perdagangan dan negosiasi dengan pihak lain untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan, sehingga semua pihak bisa memiliki hubungan dagang. Namun, dalam arti tertentu, yang kita saksikan sekarang adalah Amerika Serikat menuntut negara lain untuk berinvestasi di AS, bukan? Kita sudah melihat itu dengan Eropa sekarang. Kita juga melihatnya dengan Jepang. Gagasan bahwa Anda harus berinvestasi di AS agar kami mau bekerja sama dengan Anda. Sebaliknya, jika Anda berinvestasi di AS, itu berarti Anda mentransfer hak milik dari AS ke pemegang asing, Eropa, Jepang, dan sebagainya.
Saya hanya bertanya-tanya apakah ada hubungan antara gagasan menciptakan lingkup kepentingan dan pengaruh di luar negeri dengan mengikat pihak lain melalui kepemilikan saham di dalam ekonomi AS. Saya tidak tahu apakah itu pertanyaan yang tepat atau tidak. Tapi apakah Anda punya pemikiran? Baik, saya bisa memberikan contoh perjuangan konkret di mana AS mencoba campur tangan di Argentina. Ada beberapa pernyataan dari saat ini, calon duta besar AS untuk Argentina, sebelum benar-benar diterima oleh Argentina. Orang ini, nama belakangnya Lamelas. Saya pikir nama depannya Peter Lamelas. Tapi saya bisa salah soal nama Peter. Pada dasarnya mengatakan bahwa dia akan pergi ke semua provinsi di Argentina untuk menghentikan program investasi apapun yang telah dijalin provinsi-provinsi tersebut dengan Tiongkok. Sejak tahun 1994, di Argentina, konstitusi menetapkan bahwa semua sumber daya alam sebenarnya milik provinsi. Jadi, litium, gas, minyak, dan semua sumber daya alam yang dimiliki Argentina dan juga dimiliki oleh kawasan secara umum, dalam kasus Argentina, semuanya dinegosiasikan langsung oleh provinsi. Dan siapa investor utamanya? Tentu saja Tiongkok. Jadi yang dia katakan adalah, saya akan mendatangi setiap gubernur provinsi ini, dan saya akan menekan mereka agar mereka pada dasarnya menghentikan program kolaborasi ini. Program investasi ini. Kita tahu kita punya orang kita sendiri di pemerintah federal, yaitu Milei. Tapi saya akan pergi ke provinsi-provinsi dan menghentikan ini. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menghentikan korupsi di Argentina, seolah-olah itu Amerika. Tepat sekali. The American ambassador. Exactly. And what he means by that is to keep. Dan pada dasarnya, yang dia maksud dengan itu adalah terus menggunakan kekuasaan yudikatif untuk menuntut bagian dari lanskap politik yang memiliki proyek politik berbeda terkait dengan AS. Di Brasil, itu terjadi pada Lula. Ingat bahwa Lula pernah dipenjara. Cristina Fernández de Kirchner di Argentina juga telah dijatuhi hukuman. Sekarang dia berada dalam tahanan rumah. Hal serupa juga terjadi pada Korea di Ekuador. Jadi itulah maksud mereka. Ketika mereka mengatakan, kami akan memerangi korupsi, pada dasarnya maksud mereka adalah akan terus menggunakan kekuasaan yudikatif untuk menganiaya semua gerakan politik yang ingin memiliki aliansi internasional yang berbeda, atau setidaknya sikap netral terhadap pengaruh AS. Dia juga mengatakan hal itu. Dia juga mengatakan bahwa dia akan berupaya agar mantan Presiden Cristina Fernández mendapatkan keadilan yang layak baginya. Itulah yang dia katakan dalam proses yang benar-benar berat sebelah terhadapnya. Jadi inilah cara AS campur tangan secara sangat terang-terangan, sangat terbuka dalam ekonomi dan politik, menganiaya semua kekuatan politik yang menentang, atau setidaknya tidak mengikuti perintah AS, menggunakan kekuasaan yudikatif, dan sebagainya. Begitulah cara kerjanya. Dan seperti yang saya katakan, salah satu mekanisme utama untuk menjalankan kekuasaan ini, pada dasarnya adalah IMF dan utang luar negeri. It's almost ironic, like how Hampir ironis bagaimana semakin Amerika Serikat memiliki gagasan untuk melawan Tiongkok, semakin pula tatanan internal dan cara kerjanya mulai menyerupai Tiongkok. Karena hal yang paling alami terjadi di Tiongkok, terutama 6 atau 7 tahun lalu, sebelum Xi Jinping sekuat sekarang, adalah setiap tahun, 2 kali, Anda akan mendengar bahwa ada pejabat tinggi di Tiongkok yang disingkirkan karena korupsi, dan Biro Anti Korupsi menyingkirkan satu lagi harimau. Lintas Robert Tajib tu the Thadninagr Vithwars Inshith or Remisu Enol Xi Jinping. One of Mr. Xi's internal enemies, and now the United States is more and more using. Dan sekarang Amerika Serikat semakin sering menggunakan tuduhan korupsi untuk menyingkirkan musuh-musuhnya, baik di dalam negeri maupun di wilayah pengaruhnya yang lebih luas. Kita melihat hal itu terjadi saat ini di Ukraina. Bagaimana Tuan Zelensky, begitu ia merasa mulai kehilangan dukungan dari Amerika Serikat, harus menindak tegas Biro Anti Korupsi internalnya, yang kita pahami pada dasarnya didirikan atas permintaan AS. Jadi, tuduhan afsu korupsi Kim menjadi cara belangsing, memperbahanting geseran
lepas daging. holding on to the empire that's slowly like slipping through their fingers. In the past, Pascal, the US strategy Dulu was Pascal, basically strategi AS pada dasarnya adalah mendukung militer dan kelompok-kelompok militer. supporting Itu berlangsung hingga tahun 70-an. that was an Namun setelah itu, terjadi perubahan. after that, Dan ini sebenarnya berkaitan dengan perubahan yang terjadi di AS secara umum. Dulu mereka menggunakan CIA untuk hal ini, general terms, dan mereka memutuskan bahwa hal itu mendapat banyak citra buruk. Jadi mereka mulai membentuk organisasi-organisasi berbeda seperti USAID, NAD, dan mereka melakukan pekerjaan yang persis sama, tetapi tidak merisu resmi. Memang terang Brutsi 3 debutu ONU. military coups which have a very bad name worldwide. So in Latin America, you see this. Jadi, di Amerika Latin, Anda melihat perubahan dari kudeta militer menjadi kudeta hibrida, yang dalam banyak kasus tidak lagi menggunakan militer, melainkan para hakim, kekuasaan yudikatif. Mereka memulai proses hukum dan memenjarakan semua pemimpin yang menolak supremasi AS di kawasan tersebut. Itulah perubahan umum dalam cara mereka bertindak sejak tahun 80-an dan 90-an. Ketika demokrasi dekan di Ramkatin, itu semua sektor demokrasinya bertaskan bahwa engkau setiap ini menghadapi ini, terlepas Norka sendiri. Any longer regardless of their own ideology. If we look at Spanish-speaking North America, so Jika kita melihat Amerika Utara yang berbahasa Spanyol, jadi Meksiko, dan fakta bahwa AMLO adalah seorang pemimpin sayap kiri dan seseorang yang setidaknya dalam pidato-pidatonya, dan tentu saja dia sekarang sudah tidak berkuasa lagi, tetapi penggantinya sekarang, siapa namanya? Sheinbaum. Dia adalah pemimpin sayap kiri, pewaris AMLO, dan pemerintahannya masih berhaluan kiri. Mereka sebenarnya, dalam pidato-pidato dan sebagainya, mendefinisikan diri mereka sebagai tidak berada di bawah pendudukan Amerika Serikat. Meskipun, tentu saja, harus bermain sesuai aturan dalam banyak hal, karena menjadi tetangga langsung, dan bahkan sudah pernah diancam invasi akibat masalah narkoba. Amerika Serikat menyalahkan semua pihak, kecuali dirinya sendiri atas masalah narkoba di negaranya. Apa penilaian Anda tentang situasi Meksiko atau perannya dalam keseluruhan permainan strategis besar Amerika ini? in this entire grand strategic American game. Well, Mexico is in a very special position because Nah, Meksiko berada dalam posisi yang sangat istimewa, karena letaknya sangat-sangat dekat dengan AS. Jadi pemerintah saat ini, dan yang sebelumnya memiliki posisi terkuat yang bisa mereka miliki, terkait dengan AS, tetapi mereka secara alami membutuhkan AS karena saya rasa sejak tahun 94 ketika NAFTA dimulai, ekonomi Meksiko menjadi sangat terkait erat dengan ekonomi AS melalui investasi AS. Misalnya, industri manufaktur mobil AS sebagian besar berada di Meksiko. Jadi mereka secara alami bisa menetapkan beberapa batasan, tetapi mereka harus bernegosiasi. Tidak ada jalan lain. Hal ini juga bisa dilihat tidak hanya di sektor manufaktur mobil, tetapi juga di sektor minyak dan beberapa sektor industri lain yang sangat penting bagi Meksiko. Namun pada saat yang sama, hal ini juga berlaku sebaliknya. But at the same time, you can see this the other way around. Trump wanted to establish a tariff. Trump ingin memberlakukan tarif terhadap Meksiko, tetapi penentang utama dari tarif ini bukan hanya berasal dari Meksiko. Mereka sebenarnya adalah para pengusaha AS yang telah memindahkan produksi mobil ke Meksiko hingga 80%. Alasan mengapa hal ini terjadi pada dasarnya, karena upah tenaga kerja terampil per jam di industri otomotif di Meksiko sekitar $5, sedangkan di AS sekitar $28. Jadi meskipun Trump memberlakukan tarif, pertama, perusahaan mobil Amerika tidak akan menerima kenaikan biaya tenaga kerja mereka sendiri. Kedua, sudah puluhan tahun, seluruh modal, pabrik, mesin, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memproduksi mobil dipindahkan ke Meksiko, dan sebagian juga ke Kanada. Hal ini tidak bisa dibatalkan, bahkan jika mereka ingin melakukannya. Dan kenyataannya, mereka tidak ingin melakukannya. Even if they wanted to do so, and they do not want to do so, I mean the US American car manufacturers, this cannot be... Maksud saya, produsen mobil Amerika Serikat, hal ini tidak bisa diatasi hanya dengan beberapa tarif atau dalam hitungan tahun. Dan kita melihat hal ini di AS,
tidak hanya terkait dengan Meksiko dan Kanada serta sektor otomotif, tetapi kita juga punya contoh dengan pabrik Samsung yang didirikan di Arizona. Sejauh yang saya tahu, meskipun saya bisa saja salah dan mungkin ada perubahan, berita terakhir yang saya baca adalah mereka tidak bisa memulai produksi. Ini adalah pabrik Samsung di Phoenix, dan seharusnya mulai produksi chip terbaru, maaf, bukan ponsel, melainkan chip, semikonduktor di AS. Mereka tidak bisa memulai produksi karena kekurangan sebagai kerja yang berkualifikasi. A lack of labor force, of qualified labor force. If you deindustrialize a country, Jika Anda melakukan deindustrialisasi terhadap suatu negara, itu adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Itu memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi terjadi sangat cepat, sangat segera. Jika Anda ingin melakukan reindustrialisasi terhadap suatu negara, itu adalah proses yang memakan waktu bertahun-tahun. Bukan hanya karena investasi yang dibutuhkan. Dan untuk itu, Anda memerlukan dukungan dari kelas bisnis, kelas dominan, tetapi Anda juga memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak dan cukup terampil untuk itu. Belum lagi semua sumber daya alam dan banyak hal lain yang Anda butuhkan untuk itu. Dan AS telah kehilangan hal ini. Saya tidak melihat adanya tanda-tanda untuk memulihkannya, terutama jika strateginya pada dasarnya hanya dengan menerapkan tarif sebagai satu-satunya langkah balasan terhadap hal ini. countermeasure against this. Dan ini, maksud saya, kita sedang melihat sekarang, dan saya agak tersenyum. Meskipun sebenarnya sama sekali tidak lucu, karena ini sebenarnya sangat tragis. Ini mengacaukan dan mengubah kehidupan banyak orang, dan berdampak buruk pada kita semua. Tapi kita sedang melihat bagaimana beberapa strategi ini, strategi tarif, telah Anda tahu memakan ekornya sendiri. Dan faktanya sekarang bahwa AS berjanji, dan kita tidak pernah tahu apakah mereka akan menepatinya. Kena besar tidak. Tapi untuk saat ini, mereka hanya menjanjikan tarif 15% untuk impor mobil Jepang. Namun, impor yang datang dari Meksiko, yang sebagian besar adalah mobil AS yang dibuat di Meksiko, masih hingga saat ini berada di bawah ancaman tarif 25%. Jadi sebenarnya, produsen mobil AS sekarang marah karena jika tidak ada perubahan, mobil-mobil Jepang dari luar negeri bisa dijual dengan harga lebih murah atau dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan mobil mereka sendiri. Dalam arti tertentu, upaya untuk membalikan bentuk globalisasi yang sudah kita miliki atau bentuk integrasi vertikal lintas negara ini agak seperti mencoba memisahkan telur yang sudah diaduk. Jika Anda mencoba, mungkin Anda bisa memisahkan sesuatu, tapi Anda tidak akan bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Menurut Anda, apakah ada kemungkinan pemerintahan ini akan menjauh dari kebijakan seperti ini? Atau apakah ini bukan sekadar gejala, melainkan penyakit mendasar yang memang menjadi bagian dari kemunduran Kekaisaran AS? I think the US economic decline is irreversible. Saya pikir kemunduran ekonomi AS tidak dapat dibalikkan. Ini tidak berarti bahwa AS di masa depan tidak akan tetap menjadi kekuatan besar. Masalahnya adalah akan ada kekuatan-kekuatan lain di sekitarnya, dan ini membuat perbedaan besar. Hal yang mengkhawatirkan bagi saya adalah kita melihat semakin banyak tanda-tanda upaya untuk memberikan respons militer guna menghentikan proses ini. Kita melihat 2 minggu lalu di Jerman juga ada pertemuan puncak, Land Euro Summit. Anait Simri Pitaran Ditet Inc. This was a military summit in Wiesbaden. Right there, Pascal, Tepat di sana, Pascal, Panglima Tertinggi NATO, itu nama jabatannya, Panglima Tertinggi NATO, seorang pejabat baru bernama Alexander Vinkovich, mengatakan bahwa akan terjadi perang simultan antara AS dan Rusia plus Tiongkok. Jadi, perang simultan, AS melawan Rusia dan Tiongkok secara bersamaan. Dan dia mengatakan bahwa ini akan dimulai pada tahun 2027. Dia mengatakannya begitu saja. Itu berarti 1,5 tahun lagi. Pernyataan ini kemudian diangkat oleh Menteri Pertahanan Polandia dan kemudian oleh Perdana Menteri mereka sendiri, Donald Tusk. Ada juga jenderal lain di sana yang membicarakan rencana NATO untuk mengambil alih Kaliningrad.
Jadi semakin banyak tanda-tanda ke arah itu. So there are more and more signs in that direction, and what I see on the other side is that Dan yang saya lihat di pihak lain adalah, meskipun Putin menunjukkan kesabaran strategis, semakin banyak sektor di kalangan intelektual dan penasihat pemerintah, seperti Dmitry Trenin, yang belum lama ini menulis sesuatu, dan sebelumnya Sergei Karaganov, yang membicarakan tentang perlunya membangun kembali penangkal nuklir. Penangkal didasarkan pada rasa takut. Itulah kekuatan besar, atau kekuatan terbesar, dari senjata nuklir saat ini, bukan hanya kekuatan material ketika senjata itu digunakan. Dan itu berarti permainan berakhir, karena dalam kasus Armageddon nuklir, kehancuran diri sendiri sudah pasti terjadi. Ini adalah kekuatan politik, kekuatan strategis, dan semuanya pada rasa takut. Political, it's strategic power, it's based on fear. They are so terrible that you don't want to do. Mereka begitu mengerikan, sehingga Anda tidak ingin melakukan apapun yang dapat menyebabkan penggunaan senjata nuklir tersebut. Dan ketakutan ini telah menghilang, kata mereka. Para penasihat Putin, seperti Trenin, Karaganov, dan beberapa lainnya yang menasihatinya dalam hal ini. Jadi, apa solusi yang mereka usulkan? Dan mereka berargumen sangat kuat, sangat mendalam. Mereka mengatakan kita harus membangun kembali efek jera melalui penggunaan kekuatan khusus ini. Kekuatan nuklir ini ada strengthening langsung ke Berlin atau London atau Paris. Dimengemakkan tidak awalnya senjata nuklir taktis terhadap Baltik dan Polandias, kekuatan lainnya. Middle power. And that it's also very worrisome because we now Itu juga sangat mengkhawatirkan, karena sekarang kita tidak hanya menghadapi provokasi dari satu pihak, tetapi di sisi lain, kita juga memiliki lobby internal dengan argumen yang sangat kuat yang meminta sikap yang lebih tegas dari Rusia dan mulai merespons semua provokasi ini yang sampai saat ini belum direspons oleh Putin. Putin sangat dingin dalam hal ini, seseorang yang sangat perhitungan. Dan dia berpikir, oke, kita menangkan perang ini, dan itulah balas dendam kita. Jadi dia belum merespons serangan terhadap pangkalan satelit yang sebenarnya merupakan bagian dari sistem pertahanan nuklir Rusia. Itu terjadi 1 tahun yang lalu. Dia juga belum merespons serangan terhadap triad nuklir. Attack on the nuclear triad. Let's remember the spiderweb operation against. Mari kita ingat operasi jaring laba-laba terhadap pembom nuklir. Jadi, yang dia lakukan adalah mengatakan, oke, kita tidak merespons provokasi-provokasi ini yang sebenarnya bisa kita balas berdasarkan doktrin nuklir Rusia, tapi kita memenangkan perang dan kita menegakkan kepentingan kita. Itu sangat baik, karena itulah Perang Dunia Ketiga belum dimulai. Setidaknya belum secara terbuka, melainkan hanya dalam perang dunia global yang tersembunyi dan hibrida seperti yang sedang kita alami sekarang. Namun, ada pihak-pihak yang mengatakan, tidak, itu sudah tidak cukup baik lagi. Kita harus mulai menunjukkan lebih banyak kekuatan, dan untuk itu, kita perlu menggunakan senjata nuklir ini. Dan ini adalah tanda-tanda dari kedua belah pihak menuju konfrontasi langsung. Dan itu sangat mengkhawatirkan, Pascal. And that's very worrisome, Pascal. Yeah, you're absolutely right. You're absolutely right. I mean, Ya, kamu benar sekali. Maksud saya pencegahan nuklir itu seperti, kamu tahu, pencegahan fisik itu seperti pencegahan sederhana, pencegahan mematikan. Tapi kamu tidak bisa mencegah seorang pelaku bom bunuh diri dengan mengancam mereka dengan kematian, kan? Maksud saya kematian sudah mereka terima. Jadi jika rasa takut akan pemusnahan nuklir sudah hilang, maka pencegahan nuklir tidak lagi berlaku. Masalah dengan Karaganov dan orang-orang lain yang membuat argumen seperti ini adalah bahwa, kamu tahu, eskalasi seperti itu dari pihak Rusia adalah persis apa yang ditunggu-tunggu oleh sektor tertentu dari kelompok neokonservatif Amerika. Karena mereka ingin mengambil jalur itu dan mereka ingin bisa mengumpulkan cukup dukungan lokal untuk kemudian membalas eskalasi tersebut. Yang sangat menakutkan. Which is so extremely frightening. I mean, Maksud saya pikir kita sedang berada di momen terburuk sejak krisis rudal Kuba, dan kita berada di posisi yang secara struktural berbahaya. Tapi ada satu pertanyaan lagi, atau satu pemikiran lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda, yaitu satu hal yang saya rasa saya pahami tentang cara berpikir kepemimpinan Rusia, dan juga kepemimpinan Tiongkok, adalah perbedaan terbesar. Mereka tidak terlalu memikirkan siklus pemilu.
melainkan lebih pada proses yang relatif panjang. Jadi Vladimir Putin tidak langsung merespons hal-hal seperti operasi jaring laba-laba, karena dia tidak perlu, karena itu tidak mengubah prosesnya. Selama prosesnya tampak berjalan ke arah umum yang dibayangkan, maka itu tidak masalah. Hanya ketika arahnya tampak berubah secara drastis, barulah intervensi jangka pendek perlu dilakukan. Dan saya menafsirkan tahun 2022, respons militer terhadap Ukraina, sebagai salah satu momen ketika perubahan drastis diperlukan untuk mengoreksi arah kembali. AS dan Eropa berfungsi secara berbeda. Bagaimana prinsip-prinsip verbalitisme Great War dari Slavsmitten besar. I agree with you with regards to China and Russia. They have. Saya setuju dengan Anda mengenai Tiongkok dan Rusia. Mereka memiliki pemikiran strategis, sedangkan AS dan Eropa benar-benar telah kehilangan kemampuan itu. Bukan hanya itu, tetapi juga kemampuan untuk melakukan diplomasi. Kemampuan itu benar-benar hilang. Jadi mereka hanya bereaksi terhadap berita sehari-hari. Dalam kasus Rusia ini berbeda. Namun misalnya, apa yang dikatakan Trenin, Karaganov, enzib memafauslain detan, dalam konteks pemikiran strategis adik geostrategem Rusia, Tengchuis Dienbe, Thofram ang langsung, Igabra Lexida Tabupo. Because a direct war is irreversible, it's unavoidable. So we have to use the weapon. Itu tidak bisa dihindari. Kita harus menggunakan senjata nuklir sebelum situasinya semakin memburuk untuk menghindari konflik yang lebih besar. Itu yang mereka katakan. Mereka tidak mengatakan kita harus bereaksi secara emosional terhadap setiap provokasi, tetapi mereka mengatakan perang tidak bisa dihindari. Jadi kita harus tegas sekarang dan berusaha sekuat mungkin mengambil keputusan agar kita tidak perlu meningkatkan eskalasi di kemudian hari. Itu argumen mereka. Namun dalam kasus Trenin, Pascal, bagian yang paling penting bagi saya adalah berbeda dengan Karaganov yang selalu dianggap radikal dalam pemikirannya. Trenin sampai baru-baru ini masih dianggap sebagai moderat. Until recently was considered a moderate. A friend of the West. Saya barat. Maksud saya, iprayama dan dia membornyaf and in to tell it. And he has a very similar biography. Dan dia memiliki biografi yang sangat mirip dengan Putin, karena dia pernah berada di militer Soviet. Kemudian dia menjadi letnan di intelijen militer Rusia. Mari kita ingat bahwa Putin berasal dari KGB. Dia berada di intelijen militer, maksud saya dalam pelatihan. Tapi kemudian menjadi dekat dengan Yeltsin dan menjadi bagian dari pemerintahannya, sama seperti Putin. Dan kemudian dia juga terlibat dalam upaya pendekatan Rusia, bukan Uni Soviet lagi. Setelah bubarnya Uni Soviet dengan Barat, dia diundang untuk melakukan penelitian di Roma, di sekolah strategis NATO di sana. Saya lupa nama pastinya. Tapi dia diundang untuk melakukan penelitian di sana. Setelah itu dia kembali ke Rusia dan menjadi direktur Institut Carnegie atau Yayasan Carnegie, yang pada dasarnya adalah cabang lokal Eropa Timur dari Yayasan Carnegie di AS. Dan selama bertahun-tahun, dia berusaha membangun jembatan-jembatan ini. He was trying to build these bridges over years until, just like Putin, he got... Sampai akhirnya, seperti Putin, dia merasa kecewa. Dan sejak 2017, dia mulai beralih dari upaya mendekatkan diri dengan Barat menjadi mengikuti jejak Putin yang sudah lebih dulu mengalami perubahan ini. Sekarang, Trenin menyarankan agar mengambil sikap yang lebih keras terhadap Barat. Ini adalah pergeseran yang persis sama seperti yang kita lihat dalam biografi pribadi Putin. Jadi, ini adalah kecenderungan umum yang didasarkan pada fakta, karena Trenin benar-benar mengemukakan argumennya dengan sangat kuat. Dan konsekuensi, atau gagasan akhirnya, pada dasarnya adalah bahwa perang tidak bisa dihindari. Jadi kita harus lebih tegas sekarang dan menggunakan senjata nuklir taktis. Disitulah posisi kita saat ini. Saya rasa ini adalah situasi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. It's a very, very worrying situation, I believe. It is. I mean, Memang begitu. Maksud saya sebenarnya sangat bersyukur bahwa Rusia dan Tiongkok adalah pihak yang secara strategis menahan diri. Dan meskipun mereka memiliki pemikir seperti Karaganov, mereka juga memiliki pemimpin seperti Tuan Putin dan lainnya, yang tampaknya mampu menyeimbangkan dan juga memediasi sampai batas tertentu,
antara pandangan-pandangan mereka yang berbeda, pendekatan interpretasi internal, dan analisis politik mereka yang berbeda. Yang saya pertanyakan adalah, bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini lagi? Karena Anda tahu, mengebom planet ini dengan nuklir jelas bukan sesuatu yang menjadi kepentingan siapapun, kecuali bagi orang-orang gila yang berpikir bahwa hal itu bisa dimenangkan. Sayangnya memang ada beberapa orang, dan saya sebenarnya tidak sedang berbicara tentang Karaganov. Karena saya pikir Karaganov tahu persis bahwa perang nuklir total adalah hukuman mati bagi semua orang. Tapi, agar tidak sampai ke sana, Anda perlu melakukan serangan nuklir berkekuatan rendah. Ini masih sesuatu yang ingin saya tidak setujui, meskipun saya belum bisa merumuskan keberatan saya saat ini. Menurut Anda, apa pendekatan yang mungkin, terutama oleh negara-negara seperti negara kita, Argentina, Swiss, katakanlah juga Ekuador, Georgia, negara-negara di pinggiran kekuatan besar? Apakah ada sesuatu yang Anda lihat masih dalam ranah yang mungkin, yang bisa dilakukan negara-negara kecil, atau juga populasi negara-negara kecil seperti kita, untuk memengaruhi proses ini agar tidak sampai ke jurang kehancuran? Saya tidak berpikir negara-negara kecil memiliki cukup kekuatan untuk mengubah tatanan dunia secara umum. Tetapi yang bisa mereka lakukan, yang mampu mereka lakukan, pada dasarnya adalah tidak ikut memperburuk keadaan. Dan itu secara alami mengarah pada jalur netralitas. Jika kita memikirkan pertanyaan itu dari sisi lain, dari sisi kekuatan besar, saya juga memiliki masalah yang Anda sebutkan tadi, Pascal, bahwa menjadi sulit untuk memikirkan solusi yang mungkin jika kita melihat kecenderungan dan kecepatan menuju ke arah itu. Saya percaya salah satu cara agar hal ini bisa dicegah adalah jika terjadi keruntuhan internal di Amerika Serikat. Seperti yang terjadi pada Uni Soviet pada masanya, ketika ada kekuatan-kekuatan berbeda yang saling bertabrakan, sebelum terjadi bentrokan militer, jika salah satu kekuatan mengalami keruntuhan internal, kekuatan itu menjadi kurang agresif dan cenderung untuk bernegosiasi dan merundingkan kembali. Pertanyaannya adalah, seberapa dekat AS dengan kemungkinan mengalami keruntuhan internal? Dan dengan itu, saya tidak selalu bermaksud perang saudara, tetapi konflik internal yang begitu kuat sehingga para pemimpinnya sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak berada dalam posisi untuk melakukan perang di seluruh dunia dan mencoba mempertahankan tatanan dunia yang berbasis AS, melainkan harus berkonsentrasi pada politik dalam negeri, karena semuanya sedang berantakan. Jadi, itulah salah satu jalan keluar dari situasi ini. Saya sendiri sebenarnya tidak suka dengan apa yang saya katakan. Out of this, I don't like what I'm saying at all. I don't wish any country to have internal problems. Saya tidak berharap ada negara yang mengalami masalah internal, tapi itu bisa menjadi jalan keluar dari situasi ini. Jalan keluar lainnya mungkin adalah dengan berpikir, duduk bersama, dan bernegosiasi. Namun untuk itu, AS harus menerima bahwa supremasinya sedang menurun dan akan ada kekuatan-kekuatan baru. Itu tidak berarti AS akan lenyap sebagai kekuatan besar. AS tetap akan memiliki banyak kekuatan dan pengaruh yang luas. Tetapi itulah yang tidak mereka terima. Dan jika Anda melihat narasi perang dari kelompok neokonservatif di AS, hal itu tidak terpikirkan bagi mereka. Pilihannya adalah berjuang demi supremasi AS atau mati dalam usaha itu. Dan yang saya maksud dengan berjuang adalah membuat orang lain yang berperang untuk mereka. Mereka sendiri tidak pernah turun ke medan perang. Begitu juga anak-anak mereka. Itu jelas, bukan? Ya, situasinya sama di Jerman saat ini. Orang-orang yang paling keras berteriak, kita harus mempersenjatai diri dan memastikan kita punya cukup wajib militer untuk dikirim ke garis depan. Justru adalah mereka yang paling menentang jika harus berjuang sendiri, kan? Setiap kali kamu bilang ke mereka di Twitter, "Oh, kenapa kamu tidak pergi ke garis depan di Ukraina?" Mereka bereaksi sangat marah, seperti, "Oh, kamu penuh kebencian. Kamu berharap aku mati. Ya ampun." Padahal, mereka sendiri yang baru saja bilang kita harus mengirim anak-anak orang lain ke garis depan. Tapi mereka melakukannya seolah-olah demi kebaikan hati mereka. Tapi oke, kita tidak usah membahas itu.
Ezekiel, bagi orang-orang yang ingin mengikuti kamu, mereka bisa melakukannya lewat channel YouTube kamu dalam bahasa Spanyol. Apakah kamu juga punya tempat di mana kamu menerbitkan tulisan? No, I actually concentrate my work. Tidak, sebenarnya saya fokus pada pekerjaan saya di saluran YouTube saya, menghancurkan mitos politik. Salurannya berbahasa Spanyol, tapi Anda bisa menggunakan subtitle otomatis dalam bahasa Inggris, dan itu berfungsi cukup baik. Jadi, jika ada yang ingin mengikutinya, bahasa seharusnya tidak menjadi masalah. Language should not be a problem. Saya merekomendasikannya kepada semua orang. Ezekiel adalah analis politik yang luar biasa, jadi silakan cek kanalnya. Tautannya akan ada di deskripsi. Ezekiel Bistoletti. Terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Terima kasih, Pascal. Thank you, Pascal.